Di jalan tuh sampai ada yang perjalanannya tuh 7 hari. Bahwa di sini belum punya masjid selama 57 tahun. Harus bekal inilah obat tidur. Itu disebutnya lembah neraka kan sama. Itu yang bikin merinding itu belum ada listrik kan. Kamu Perompak RRI Bandung. Nah, tempat ibadah yang kita kenal masjid ya, tempat ibadah umat muslim ini dari dahulu tentunya dikenal sebagai tempat yang multifungsi. Bahkan ada riwayat yang mengatakan begitu ya, pada saat zaman Nabi, saat itu eksistensi Nabi itu ternyata di masjid, berlatih perang, kemudian juga berkomunikasi dengan masyarakat, lintas agama pun bahkan bisa dibilang tempat multifungsi begitu. Nah, ini setuju nggak ya sama Kang Ira? Kang Ira ada apa Kang Ira? Alhamdulillah, Pangestu Kang. Sehat. Kita perkenalan dulu. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka yuk kenalan. Kang Ira sebenarnya sudah malang melintang di dunia permedsosan. Saya yakin betul kenal dengan wajah Kang di medsos begitu ya Kang ya? Nggak asing ya mukanya. Nggak asing mukanya ya. Iya, atau standar. Banyak ini ya, cloningnya banyak. Cloningnya banyak ya. Kang Ira itu sehari-hari seperti apa kegiatannya Kang Ira? Alhamdulillah sehari-hari di belakang layar Kang. Baik. Sebagai produser salah satunya di program JMN. JMN itu apa nih Kang? JMN itu Jelajah Masjid Nusantara. Oh baik. Gitu. Jadi, betul. Saya pernah berbincang juga dengan salah satu mungkin ya bagian dari kegiatan Akang begitu ya. Jadi JMN ini boleh diceritakan seperti apa kegiatan-kegiatannya? Jadi JMN itu program membangun masjid, tapi ke pelosok-pelosok di Indonesia, gitu di Nusantara, ya di Nusantara. Nah di pelosok ini kita datang nih, kita cek masjidnya, kita ngobrol sama warganya, bahkan memang ada yang puluhan tahun belum punya masjid juga ada, gitu. Oh jadi ada kisah seperti itu ya? Ya, ada kisah seperti itu gitu. Baik. Jadi sebelum berlanjut ke kisahnya nih Kang, tentunya kan sudah sangat lama. Berapa lama? Sudah 6 tahun. 6 tahun berlangsung ya? Udah 6 tahun berlangsung, udah 32 masjid terbangun, berdiri kokoh di pelosok-pelosok Nusantara. Terus banyak kisah menarik lah ya di jalan tuh, sampai ada yang perjalanannya tuh 7 hari. Untuk ke lokasi. Ke lokasi. Dan penerima manfaatnya udah puluhan ribu, alhamdulillah gitu. Kenapa memilih pelosok? Jadi ada kata pelosok di situ. Karena memang perbedaan antara kota dan pelosok ya. Secara garis ininya lah ketimpangan yang jelas gitu antara di kota dan di pelosok. Kalau di kota kan ada yang 2 tingkat, ada yang 3 tingkat, besar, aman, nyaman. Sudah besar, sudah nyaman-nyaman ya. Fasilitas yang luar biasa. Tapi jarang jarang disinggahi dan jarang ada kegiatannya. Gitu. Sehingga memilih motivasinya untuk ke pelosok gitu Kang. Untuk ke pelosok. Gitu. Nah, perbedaannya tuh jauh sekali antara pelosok sama di kota. Timpang juga gitu. Selain terkait masjidnya, warganya juga gitu. Ada yang memang tidak punya masjid, tapi warganya tuh ngajinya bagus. Anak-anaknya semangat mengaji gitu, bahkan ada yang udah Al-Quran gitu. Saya potong dulu nih Kang. Ini ngajinya mereka di mana berarti? Di rumah warga. Sementara di rumah warga. Sementara di rumah warga gitu. Jadi memang kami itu punya relawan, setiap pulau itu punya relawan, menginformasikan bahwa di sini ada masjid yang tidak layak, bahwa di sini belum punya masjid selama 57 tahun. Itu ada. Dan itu di season sekarang gitu, di Sinjai. Hampir sepanjang kemerdekaan ini berarti 50. Betul. Dan belum ada listrik, Kang. Nah itu loh. Jadi mereka ngaji tuh pakai cempor. Kalau orang sekarang tuh
patromak lah gitu. Oh. Patromak gitu. Tapi kalau misalkan di Sinjai kemarin itu nggak pakai patromak, tapi dia bekas kaleng susu gitu, terus pakai lilin. Waduh, zaman merdeka. Wah, 9 tahun merdeka masih ada gitu. yang kayak gitu. Dan anak-anak tuh semangat sekali gitu, datang tuh bawa obor gitu. Wah, itu keren. Dan hampir sama rata di berbagai tempat pelosok yang akan singgahi seperti itu. Yang nggak punya masjid satu di Sinjai, yang masjidnya miring rubuh, itu di Toraja sama di Lombok gitu. Jadi memang kan ketika nyampe tuh langsung cek masjidnya ya. Pas cek masjidnya, ini kita yang miring apa masjidnya yang miring? Ternyata memang masjidnya yang miring gitu. Gitu ya, kan? Baru mendarat di Toraja. Apa miring? Emang masjid yang miring gitu. Baik. Maksudnya kondisinya sudah kurang memprihatinkan lah artinya. Memprihatinkan dan itu puluhan tahun kondisinya seperti itu. Dan kisah yang paling luar biasanya itu warga Toraja minta ke kampung sebelah kan. Dengan keadaan material yang seadanya berbentuk kayu dan mereka angkut. Sejauh 10 km Masya Allah. Pengen punya masjid. 10 km dari sini kemana ya? Oh jauh ya? 10 kilo paling Cibiru lah. Dari sini ke Cibiru. Dan itu digotong? Digotong sama warganya. Dan itu yang bikin merinding itu terkait ininya Kang, semua agama tuh ada toleransinya. Lintas agama ya, toleransinya ya. Iya, jadi non muslimnya ada, muslimnya ada. Jadi saya jadi tahu berarti memang kondisinya di mana masyarakat itu bukan mayoritas begitu ya di sana. Ya. Jadi memang beragam. Beragam. Oh, baik. Itu yang bikin Nah, ini kondisi yang urgent ya, sebenarnya harus ditolong ya begitu ya. Betul. Pembangunan masjid cepatnya gitu ya. Betul. Baik. Jadi sejauh ini apa yang sudah dilakukan berarti tadi Akang sudah kurang lebih 32 masjid sudah dibangun. Kemudian ada 73 penerbangan pesawat. Iya, itu. Jadi kan kita terbang ke Sumatera Barat, terbang ke ke Padang misalkan. Dari Padang kita ke timur, ke Lombok, ke NTT. Itu yang paling jauh lokasi season sekarang Kang. Itu di Kian Darat, Pulau Seram. Itu kalau ke Papua cuma nyebrang 1 jam. Jadi dekat dengan wilayah timur banget itu ujungnya. Itu ujung lah gitu, ujung banget. Tinggal 1 jam nyebrang ke Papua gitu. Itu di atas gunung. Masjid sama warganya tuh gitu. Tapi rata-rata lokasi 6 sekarang itu di atas gunung. Baik, berarti tidak mudah ya buat Akang dan juga tim untuk berangkat ke lokasi. Kadang-kadang juga harus nyebrang dengan perahu. Betul. Ya. Artinya tidak cukup dengan penerbangan 1 kali pesawat gitu. Betul. Itu yang sekarang aja yang Kian Darat yang Pulau Seram itu mobil aja 3 hari. Jadi turun pesawat, pakai mobil, terus nyebrang kapal feri, lanjut mobil lagi 3 hari baru nyampe. Kondisi jalan seperti apa tuh? Kondisi jalan alhamdulillah ekstrim Kang. Ekstrim ya. Bulak belok gitu. Jadi harus bekal obat tidur supaya cepat nyampe gitu. Tapi kalau kita nggak tidur di mobil, wah pusing. Jadi Akang sendiri bawa apa saja dong perlengkapan dari Bandung berarti ya? Iya dari Bandung. Dari Bandung. Perlengkapan syuting. Terus kita juga bawa penyaluran, mukena, sejadah, sarung. Oh, bawa maksudnya bawa sesuatu juga ya, barang-barang. Iya, karena kan warga di pelosok tuh mukenanya tuh kalau kita cek lusuh-lusuh Kang. Terus Al-Qur'annya yang udah robek. Sengaja memang bawa dari Bandung. Kenapa tidak di daerah terdekat misalkan yang aksesnya cukup terjangkau lah gitu. Karena bawa produk dari lembaga saya gitu. Oh, baik, memang. Jadi memang sudah mencetak gitu. Mukena ada logo kaminya gitu. Jadi penyaluran itu dari kita gitu. Baik. Sudah disiapkan gitu. Baik. Jadi kendaraan tidak bawa ya, jadi yang ada di sana saja ya gitu ya. Kalau kendaraan alhamdulillah nyewa di lokasi. Nyewa di lokasi. Kadang menemukan kendaraan yang nggak pas nggak dengan lintasan misalkan.
Ya, kendaraan biasa atau mungkin sudah tua atau seperti apa ya? Di Sulawesi Tengah season pertama sama season 2 itu kita pernah naik mobil Jeep. Wah, itu tua sekali. Oke. Di tengah jalan di hutan lagi. Itu mati, Kang. Nah, caranya adalah mengganti mobil itu karena udah nggak bisa, udah diutak-atik, udah di starter, udah nggak nyala lah. Ini udah bangkai ini. Ganti mobil ya, bukan ganti mobil. Gitu ya? Betul. Ganti mobilnya adalah di lokasi ya di kota itu yang pertama kita awal berangkat gitu. Harus nunggu berarti. Harus nunggu dan kita ngemping di situ gitu. Waduh, jadi sudah benar-benar ini mah siap-siap dengan segala kondisi ya. Siap dengan segala kondisi. Jadi alhamdulillah kita berangkat tuh kan 4 orang nih. 4 orang itu 13 tas besar, Kang. Alat syuting, baju, persiapan alat masak, tenda, dan persediaan makanan karena kan kondisi di jalan kita tuh nggak tahu kalau bakal kejadian apa tuh seperti di jalan. Iya gitu. Nah, waktu di Sulawesi Tengah tuh kayak gitu ya. Kita nginap, kita masak, coba kalau nggak ada persediaan makanan. Selesai udah. Artinya ini harus benar-benar apa ya istilahnya punya keinginan yang teguh gitu ya. Betul. Dan mentalnya harus kuat. Mentalnya harus kuat. Dengan situasi kondisi seperti apapun sudah barang tentu kan pasti menemukan kondisi seperti itu di hutan. Betul. Yang tidak tahu ya. Banyak hal-hal yang tak terduga lah di lapangan itu. Betul. Bisa jadi uka-uka lah ya gitu. Betul, bisa jadi uka-uka, bisa jadi sebuah kecelakaan. Kalau itu kan sering ya, banyaklah kisah-kisah untuk seperti itu gitu ada. Lantas kalau dari pihak mungkin ya yang kerjasama dengan Akang yang akhirnya membawahi Akang begitu, menaungi Akang sendiri, seperti apa nih dari sisi keamanan sendiri pada Akang? Jaminan kah ada seperti apa? Kalau jaminan kita ya dari 4 orang ini jaminannya ya kita mah berserah diri aja. Tidak ada asuransi, tidak ada apapun karena 4 orang ini sepakat dan komitmen gitu bahwa ini untuk umat. Sejauh apapun kita harus nyampe gitu. Apapun yang kita temukan di jalan, apapun yang terjadi di jalan, harus tetap jalan gitu. Baik. Harus tetap nyampe ke lokasi gitu. Harus tetap nyampe. Iya. Bisa dibilang Akang tuh inilah istilahnya messenger. Iya, the messenger kan itu ada filmnya. Donasi-donasi dari warga Indonesia. Betul. Kita amanahkan gitu ke warga-warga. Iya, harus nyampe. Jadi memang alhamdulillah Kang setiap host kami posting atau Masjid Nusantara posting itu doa semua gitu. Karena kan kita sering melaporkan itu gitu dalam bentuk tayangan. Nih uang kalian, donasi kalian yang kecil, yang sedang, yang besar diterima oleh penerima manfaat. Betul, dalam bentuk apapun tuh ada gitu. Nyampe gitu. Iya, dan kita laporkannya dalam bentuk tayangan di televisi gitu. Tujuannya benar-benar biar amanah gitu kan. Betul. Baik. Sejauh ini berapa penerima manfaat, Kang? Kurang lebih 10.000. 10.000. Iya. Itu Akang gimana ngitungnya? Itu kan kita udah 6 tahun ya untuk satu lokasi. Katakanlah warga di sini tuh ada yang ratusan. Oh, didata gitu ya? Iya, didata tuh. Didata di lokasi ini. Lokasi pertama 4, lokasi kedua 4 lokasi, lokasi ketiga 6, lokasi season 4 itu 8. Itu kan banyak sekali. Jadi kurang lebih 10.000 penerima manfaat. Berapa season tadi tuh? 6. 6 season. Sudah 6 tahun jalan. 6 tahun berarti per tahun tuh 1 season gitu ya? Iya. Dihitung ya begitu. Baik. Kemudian ada kisah menarik apa lagi nih? Tadi sudah disampaikan 10.000 penerima manfaat, 32 masjid yang sudah dibangun begitu ya. Nah, ini barangkali ada perjalanan yang paling jauh dari Nusantara ini dari mana? Dari mana ke mana? Yang paling jauh itu dari Jakarta ke Basapa, Kang. Itu di Sulawesi Tengah. Itu pesawat turun, nah terus naik kapal besar, perahu, itu 4 kali. Naik kapal feri 2 hari istirahat. Lanjut lagi kapal feri lagi 2 hari istirahat, terus perahu sedang, terus perahu kecil katingting, dan ada perahu yang lebih kecil lagi, itu ukuran manusia, Kang. Tanpa pelampung.
Oh, baik. Nah, itu tanpa pelampung. Nah, waktu peresmian itu kita lagi di tengah laut, ada hujan badai. Dan itu kita terombang-ambing. Itu udah pasrah lah gitu ya. Kalau saya sih ke tim balik lagi aja. Gitu, balik lagi, ini kita nggak mungkin ini. Pada kita harus saat darurat boleh tahu Kang, pada saat darurat akan baca doa apa tuh? Wah, semua doa. Juz ama, Kang. Wah, udah ingat istri, ingat anak, itu udah semua, wah pasrah lah ya. Pasrah. Tapi si host ini, si Mas Adin ini meyakinkan kita selamat, kita harus sampai ke sana, kita harus meresmikan masjid di sana gitu. Warga udah nunggu. Akhirnya kita lanjut, alhamdulillah gitu, dikasih selamat gitu. Oh, kita terombang-ambing, itu ada di tayangan. Iya. Terombang-ambingnya 2 kali berarti ya, keberangkatan dan pulang. Itu wah, Masya Allah lah. Iya. Selamat. Alhamdulillah ya, pertolongan Allah benar-benar ya. Dan kekuatan doa netizen. Nah itu dia. Itu. Baik, jadi setiap berangkat akan selalu izin pamit ya ke keluarga, orang tua. Iya tuh, ke orang tua, ke teman-teman di kantor, dan ke anak istri. Iya, ibarat perang lah ya Kang ya. Iya, jadi memang udah ngasih tahu ya ke orang tua. Kalau orang tua mah kan baik lah, nah kamu laki-laki gitu. Tapi kan yang harus dikuatin anak sama istri. Betul. Apalagi istri lah. Ya, yang ditinggalkan sebulan 2 bulan di lapangan dengan. Jadi nggak sebentar ya, memang cukup lama waktunya. Sebulan sampai 2 bulan. Oh iya. Saya kira 1 hari 2 hari. Oh enggak. Ya. Enggak, kita jadi sekali berangkat itu langsung semua lokasi gitu, peletakan batu pertama. Pulang, pembangunan, langsung kita berangkat lagi, semua keliling peresmian gitu. Untuk pembangunannya sendiri akan nggak standby di situ, hanya awal saja gitu ya. Awal saja. Baik Kang. Kemudian ini jadi kan jelajah Masjid Nusantara, berarti ini selalu berhubungan dengan Masjid Nusantara, Yayasan Masjid Nusantara ya kan ya. Oke. Nah, luar biasa nih. Baik, selain masjid sendiri apa yang sudah dibangun Kang? Tidak hanya masjid ternyata ya? Iya, ada. Iya. Kita juga ngebangun toiletnya sekalian gitu kan. Iya, betul. Fasilitas. Jadi memang ada warga yang susah air, Kang. Ada yang wudhunya tuh sampai setengah jam. Naik ke atas gitu. Karena memang sangat susah air. Nah, kita bantu bangun toilet sama kamar mandi gitu. Bahkan di Lombok itu toilet dipakai tempat tidur kan. Sekasian itu gitu, karena memang jauh dari peradaban lah itu mah gitu. Jadi kita bangun toiletnya juga selain masjid, terus kita memberikan pengadaan juga di situ gitu, kayak kalau misalkan ada speaker yang rusak kita ganti gitu. Jadi nggak cuma bangun masjid kalau gitu ya? Semua fasilitas yang sarana yang mendukung tuh kita kasih gitu. Termasuk air, itu sumur air gimana? Ya alhamdulillah. Jadi kayak di NTT kemarin Pocodedeng, itu kita pipanisasi gitu. Terus dibuatkan baknya untuk penampungan supaya warga itu nggak turun ke bawah. Itu disebutnya lembah neraka kan sama warga. Nah, turun ke bawah itu 2 jam. Ke lembah ke bawah itu 2 jam, dan mereka warga sehari 2 kali, pagi-pagi sama sore. Ambil air gitu maksudnya? Iya, ambil air. Sumber airnya memang di situ? Iya. Dan di seberang lembah ini bukit, ke bawah lembah, ini bukit lagi, ini setiap hari anak-anak pergi berangkat sekolah karena sekolahnya ada di sebelah. Itu turun lembah, naik lembah setiap hari. Aduh. Berat ya? Berat. Berat sekali ya, jika kita itu dihadapkan dengan posisi seperti itu, apalagi dengan kondisi di kota besar seperti Bandung ini kan udah serba gampang. Aku angkot banyak, cicilan motor tos murah. Kan udah enak lah fasilitas. Tinggal makan, tinggal jajan. Di pelosok tuh jauh. Jadi untuk hal-hal yang hak gitu ya, betul. Hak manusia begitu, seperti air, listrik dan lain sebagainya, itu saja belum terpenuhi, apalagi yang lainnya. Tapi alhamdulillah setiap tim JMN datang, kayak di Butue, Pangkep, Sulawesi Barat, itu pemerintahnya langsung mengirimkan bantuan, jadi ada listrik kan. Sekolah dibangun.
jembatan jadi ada. Malu mungkin ya. Iya, kita datang ke situ kan bersuara juga kan gitu. Dengan ya maksudnya niat yang baik gitu ya. Betul, betul. Dengan niat yang baik, kita kan selalu mengundang orang-orang pemerintahan nih untuk pidato. Selalu. Nah, kita selalu ada sedikit Noel lah. Ya. Kalau bahasa Indonesianya menyindir lah gitu. Nyintrek lah gitu. Ya. Oh, di sini warganya bagus ya. Alhamdulillah kita bangun masjid. Ya. Tapi listrik nggak ada. Nah, selalu gitu. Listrik nggak ada, air susah, harus beli ke seberang pulau. Itu di Butuai itu gitu. Ya. Wah, banyak hal lain sebagainya. Alhamdulillah dibantu. Ada listrik, sekolah jadi layak gitu, kayak gitu. Prosesnya memang akan mengundang sebelum keberangkatan atau gimana? Iya, jadi memang seperti apa? Audiensi misalkan. Kami kan punya relawan nih, Okay. bahwa nanti kita musyawarah peletakan tanggal berapa, langsung kita koordinasi nih. Kita undang Pak Lurah, Pak Camat, atau Bupati, bahkan di Sinjai kemarin setelah kita keluar dari Sinjai, bupatinya datang. Gitu, bupatinya datang, katanya mau ngebenerin jembatan, mau ngemasukin listrik, dan mau membangun sekolah biar nggak jauh. Sejam lebih Kang, itu naik ke atas sekolah mereka anak-anak gitu. Baik. Sekaligus juga istilahnya kayak demo dikit-dikit lah ya. Intrek lah gitu. Ya. Ai pemilihan yang suara ka rakyat teh, ai bagian tos kapilih, ai kondisi gitu kan. Betul gitu nya. Diculkeun. Eta betul. Semakin banyak tempat, semakin bagus sih berarti ya Kang ya. Betul. Rencana berapa season ya? Seluruh Nusantara pokoknya ya. Selama kita masih sehat dan umurnya panjang, insya Allah lah. Kalau misalkan misi ini terus berlanjut dan netizennya masih terus bersemangat untuk bangun masjid di pelosok, ya kita lanjutkan. Akan kan sekaligus tim ya di sini begitu ya, produser begitu yang juga di bawah Masjid Nusantara, gitu ya, Yayasan Masjid Nusantara. Hal apa yang ingin akan sampaikan buat Yayasan Masjid Nusantara? Terkhusus mungkin untuk masyarakat dan anak muda mungkin ya Kang ya, terkait ayo dong kita kembalikan kembali manfaat masjidnya nih gitu. Karena kan anak-anak sekarang udah mulai lupa nih ya. Tidak semua, tapi kan sebagian besar apalagi di kota sudah mulai udah mulai banyak main, apalagi internet sekarang udah di mana-mana lah ya. Sekarang tuh udah begini semua lah gitu, udah di depan handphone semuanya gitu. Kita kembalikan nilai kemasjidannya gitu, bahwa semua peradaban dimulai dari masjid gitu. Itu mau kegiatan anak-anak remaja silakan, mau di luar keagamaan juga boleh gitu. Asal sok bikin kegiatan di masjid gitu. Kalian boleh dengan karakteristik anak zaman sekarangnya itu silahkan gitu. Tapi jangan lupakan dalam segi keagamaannya gitu. Gitu. Dan jadi harus dibangun gitu. Untuk membangun ini teman-teman ini sudah punya program namanya JMN Go to School. Betul sekali. Nah, itu misinya tuh itu. Ya, remaja mendekatkan ke masjid begitu ya. Betul, kesadaran kita lah, dan cerita-cerita masjid di pelosok itu mulai menyadarkan anak-anak muda sekarang bahwa ayo dong kita bangkitkan lagi kegiatan-kegiatan yang ada di masjid lah. Baik. Kegiatan konkret ini nanti akan disampaikan apa kepada pelajar berarti kan di sini kan? Pelajar. Jenis kegiatannya mau seperti apa nih Kang? Nanti ketika JMN Go to School itu ada talk show Kang. Jadi ada talk show. Iya, talk show ini menceritakan sebuah perjalanan JMN ke lokasi. Terus menceritakan kondisi-kondisi masjid yang belum pernah kalian lihat gitu. Anak-anak pemuda sekarang tuh yang belum pernah kalian lihat. Kondisi yang sangat miris, tapi warganya rajin untuk beribadah gitu. Jadi kadang itu hal-hal itu yang ingin disampaikan gitu.
Ini orang yang pelosok, yang nggak punya masjid aja, rajin. Rajin. Gitu ya, bawa obor, bawa ikro yang sudah lusuh, Al-Quran yang sudah lusuh, yang sering dibaca sama anak kecil gitu. Nah ini ingin menyadarkan kepada anak-anak sekarang yang di kota yang sudah mulai hilang nafsunya lah gitu. Kayak sebuah warisan kan kalau zaman baheula mah. Ke anak-anak teh wajibnya ngaji teh gitu nya setunggal sore gitu nya setiap sore teh ngaji gitu. Terus di kompleknya juga maghrib sampai isya teh ngaji lagi gitu. Itu orang tua zaman dulu ke anaknya tuh bener-bener galak pakai sapu nyere kan. Baheula mah kan gitu nya. Nah, itu kisah ya. Iya itu kisah. Kisah sendiri ya. Kisah sendiri gitu. Jadi memang orang tua zaman dulu teh bawel pisan terkait terhadap agama teh gitu untuk menyirami si anaknya teh gitu. Nah, itu ingin mengembalikan itu bahwa anak-anak itu harus harus kembali bukan nafsunya, harus kembali bergairah kembali untuk menghidupkan masjid ini gitu. Masjid-masjid yang di kota lah gitu. Terus masjid yang ada di sekolahnya masing-masing gitu. Itu sih. Iya. Dan sudah barang tentu mungkin juga selain boro-boro kita tahu perjuangan atau keluh kesah mereka begitu ya. Betul. Sekaligus juga kita mengenal nama tempatnya juga kan. Betul. Akan tadi nyebutin kayak nama-nama tempat yang juga saya tidak istilahnya tidak populer gitu kan. Iya. Oh ternyata Indonesia itu banyak pisan. Tempatnya masih belum banyak yang disinggahi begitu. Masih banyak pelosok-pelosok yang kondisinya mengkhawatirkan gitu ya Kang ya. Dan sekaligus juga ini membangun gairah juga untuk berdonasi ya Kang ya. Betul. Karena penting banget selain kita yang ada di perkotaan, kita juga harus sadar betul bahwa kita tidak hidup sendiri dengan mereka juga yang ada di pelosok yang kurang beruntung begitu ya. Nah, saya ingin dengar juga ceritanya pada saat masjid sudah terbangun begitu kan. Masjid sudah terbangun, apakah akan singgah lagi ke sana ke tempat untuk mengecek atau kayak gimana? Kemudian bagaimana difungsikan oleh masyarakat kembali? Oke, jadi kalau misalkan JMN season selanjutnya nggak jauh beda, misalkan lokasi yang kita datengin sama lokasi yang sebelumnya, misalkan kita tuh nyimpang lah ngelewatin gitu ya, kita selalu nyimpang gitu. Alhamdulillah warga itu selalu melaporkan Kang ke kantor. Jadi kegiatan Jumatannya, kemakmurannya kayak gimana, kegiatannya apa aja, Maulid Nabi juga penuh terus gitu. Itu jadi sudah terlihat perkembangannya ya, tidak diabaikan. Iya, betul. Karena kan setiap yang kami singgahi itu selalu bawel Kang tim tuh. Apalagi hostnya ya, Mas Adin Abdul Hakim ini tuh selalu bawel kita tuh. Apa yang disampaikan biasanya? Jadi sering mau punya masjid nggak? Mau. Semua orang juga mau. Kalau misalkan ditanya mau punya masjid nggak? Mau ya iya. Tanpa biaya apalagi ya. Tapi kan ini ada amanah dari warga Indonesia untuk menyalurkan pembangunan masjid nih. Kalau misalkan masjid ini dibangun tapi yang sholatnya 1-2 orang dan ini tidak makmur, buat apa? Betul. Mending kita balik lagi, cari lokasi yang memang membutuhkan benar-benar pengen punya masjid gitu. Iya. Itu kami selalu arahkan dulu tuh ketika musyawarah, ketika disampaikan. Kalau misalkan kita komitmen bareng-bareng nih, kalau misalkan mau ya semua orang juga mau gitu. Tapi kan bukan itu poinnya. Ini tuh harus dimakmurkan, kegiatannya tuh harus ada. Masjid ini tuh harus hidup gitu. Tidak hanya sholat 5 waktunya aja, tapi kegiatan lain juga harus ada. Gairahnya harus tetap sama. Gairahnya harus tetap sama. Sebelum dibangun gitu ya. Jadi ketika pembangunan selesai itu, kita lihat sebulan, 2 bulan, sampai Ramadan nanti itu, alhamdulillah Kang, setiap JMN yang didatengin itu warganya lapor. Ini Maulid Nabi penuh, ini sholat Jumat penuh, ini sholat 5 waktunya seperti ini gitu. Alhamdulillah. Jadi memang karena kita nggak mau hanya membangun masjid, berdiri kokoh, bagus, pulang.
IPEC tadi makmurkan gitu. Itu kan masalah buat semuanya gitu. Yang berdonasi tebebenangan amal jariah gitu. Karena itu kayaknya dikejar oleh para donatur kan. Betul kan. Merenang yang amal jariah di dunia sareng di surga kan gitunya dia akhiratna gitu. Nah kita bener-bener bawel teh kawarga kayak gitu Kang gitu. Jadi memang nggak mau hanya membangunnya saja dan berdiri kokohnya saja gitu. Terus dikasih nyaman, megah dan lain sebagainya. Tapi ya ingin menghidupkan gitu. Peradaban di situ. Baik. Nah, luar biasa ini. Oke. Nah, selanjutnya sudah barang tentu tadi kegiatan Go to School ini di kota-kota besar dulu menurutnya. Iya, di Bandung dulu. Di Bandung dulu awalnya. Oke, rencana berapa sekolah? Ya, tahun ini mungkin 5 sampai 10 lah gitu. Ya mudah-mudahan bisa nambah gitu. Ada sekolah yang tertarik, terus ada kampus yang tertarik gitu. Dan lain sebagainya lah gitu. Jadi tidak hanya sekolah SMA, SMP, SD gitu. Tapi kampus juga kita pengen go to kampus juga JMN gitu. Oh, gitu ya. Menyasar pelajar dan juga mahasiswa itu sengaja memang ya, supaya membentuk mindset gitu ya. Betul. Ke masyarakat muda begitu ya. Betul. Oke. Nah, Kang sendiri tadi menyampaikan bahwa selain masjid juga pembangunan listrik dan lain sebagainya, jembatan dan sebagainya gitunya. Itu tetap memang dari donatur semuanya full. Iya, full dari donatur. Oke. Terkecuali benar ada bantuan dari pemerintah ya itu sifatnya. Iya. Tadi ikut jadi betul. Misalkan kita datang mau bangun toilet, masjid gitu. Terus pemerintahnya tuh sadar. Kami mau nyumbang bikin jembatan gitu. Kayak di Buton, Sulawesi Tenggara. Itu palurahnya bikin jembatan. Gitu. Terus di Mamuju Tengah di Sulawesi Selatan kalau nggak salah ya, atau Sulawesi Barat saya lupa. Itu sekolah anak-anak di bawah rumah kan. Tapi muridnya tuh banyak gitu. Nah, pemerintahnya viral itu di media sosial itu viral, terus nyampe ke pemerintahan, dibangun sekolah megah, panjang sekali. Jadi benar ya harus viral dulu. Harus viral dulu kan. Sekarang mah tuh viral sama dengan bekerja, tidak viral tidak bekerja. Tidak bekerja. Itu. Baik. Gitu. Jadi, alhamdulillah lah gitu. Jadi si pemerintah juga ketika didatengin tim CMN mereka sadar karena kan kita ada kata komitmen bersama lah selain bangun masjid kita juga ingin memperkuat sila kelima Kang. Apa itu? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu. Dan tentunya yang menarik tadi akan disampaikan disinggung juga perihal ternyata tidak hanya masyarakat Muslim saja di sana ya. Jadi toleransi umat beragama bahkan sampai juga bantu begitu ya. Betul. Yang paling jelas ini kisah ini di mana nih? Yang terlihat banget jelas bantu-membantu. Di NTT kan season kemarin itu jadi kita disambut sama non muslim kan. Kita disambut sama non muslim yang ngebangun masjid yang ngebantuin non muslim kan. Mantap. Karena minoritas di situ tuh, minoritas gitu. Jadi ada satu desa, ada 4 kampung, satu kampung ini muslim, ada kampung lain juga sedikitnya muslim, sisanya tuh non muslim. Dan itu yang nangis non muslim kan. Ketika masjidnya jadi diresmikan, warganya tuh ya kalau warga muslimnya mah pasti nangis lah, sujud syukur gitu ya. Pastinya. Ini yang non muslim ikut nangis. Iya, karena mungkin juga ya tidak melihat perbedaan itu jadi memang udah ada rasa memiliki gitu di satu desa itu. Meluk yang muslim. Nangis, ikut sujud kan. Apa istilahnya bisa dibilang representasi dari kebinekaan keragamannya. Betul. Berasa banget ya di luar. Berasa bisa. Saya sampai sedih itu ngelihat itu kan gitu. Yang non muslim sendiri tuh terharu lah. Sampai kita pulang aja mereka nangis.
mereka nangis tuh, udah 1 hari lagi saja bang, nggak bisa, kami harus keliling lagi ke lokasi lain gitu, sampai nangis, sampai mereka nggak nerima kita mau pulang tuh gitu, saking kita udah deket, karena kan di lokasi kita beberapa hari Kang, itu sampai 4-5 hari di lokasi itu. Sudah bareng terus jadi sering berkomunikasi ya Kang? Iya. Di seluruh pelosok. Iya, sampai diajarin bahasanya gitu. Kalau mau makan harus ngomong ini gitu. Ini sambil kerja bisa sambil sambil main-main nggak sih Kang ke tempat wisata? Akan juga menyempatkan nggak? Kalau main-main ke tempat wisata biasanya ya kita juga mengunjungi itu karena kan meng-up lokasi-lokasi yang paling indah di setiap pulau gitu, itu pasti kita datengin gitu. Oke, jadi tujuan pastinya juga untuk mendukung ini ya? Iya, untuk bukan hanya sekedar main-main begitu ya? Betul. Ya kita juga kerja di situ syuting gitu. Ya sisanya ada plusnya lah. Ya ada plusnya ya rebahan dikit lah gitu. Atau renang dulu lah misalkan kalau misalkan di pantai gitu. Kayak gitu kan. Oke. Nah, berbicara ini ngobrol santai saja. Berbicara keindahan alam di mana nih Kang yang sebenarnya bisa dibilang nih tidak terjamah banyak orang, tidak diketahui banyak orang, di mana yang paling indah nih Kang? Di Toraja. Oh, Toraja. Sama di Sinjai. Itu Sinjai dengan Binjai beda ya? Oh, beda. Sinjai sama Binjai beda gitu. Yeah. Kalau di Sinjai kemarin kita sebetulnya belum ke lokasi itu. Jadi ada sungai. Itu indah sekali dan bersih, Kang. Bersih, bening aja gitu. Itu kayak di luar negeri. Nah, rencananya mau ke situ untuk syuting gitu, untuk nge-up lagi gitu. Itu banyak orang yang nggak tahu. Tempat wisata yang indah. Iya. Jangan tahu. Gitu. Terus di Toraja yang paling banyak itu Toraja gitu. Jadi setiap bukit-bukit di Toraja itu ada tempat penguburan mayat kan, Kang? Kan untuk yang non-muslim dikuburnya di tebing-tebing gitu. Terus ada tempat kerbau-kerbau yang harganya miliaran. Itu tedong disebutnya. Tedong. Iya. Jadi kalau orang Toraja itu wajib benghar, Kang. Wajib benghar. Wajib benghar, Kang. Karena kan kalau ada keluarganya yang meninggal, dia harus nyembeli kerbau tedong itu gitu. Seharga miliaran. Miliaran sampai paling murah itu 500 juta lah. Murah, paling murah. Gitu. Jadi kalau misalkan banyak tedongnya atau banyak kerbaunya ya itu orang kaya gitu. Oke, baik ya. Ini luar biasa nih, menarik kalau misalnya kita ngobrol lagi, nampaknya nggak akan cukup waktunya sebentar ya. Sehari juga kurang. Sehari kurang ya. Nah ini mungkin terakhir nih Kang, pesan dan juga harapan dari Akang sendiri mengenai kegiatan jelajah Masjid Nusantara ini. Nah juga terkait program yang akan dijalankan di sekolah ya, Go to School gitu. Mangga. Baik, alhamdulillah jelajah masjid ini sudah 6 tahun jalan dan insya Allah amanah Kang. Kami memberikan informasi lewat tayangan, lewat media sosial, apa yang didonasikan oleh sobat masjid semuanya itu kami terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Alhamdulillah. Kenapa sampai 6 tahun jalan? Karena dipercaya gitu. Kalau misalkan netizennya sudah tidak semangat dan sudah tidak percaya, mungkin tidak akan sampai 6 tahun jalan gitu. 6 tahun jalan. Itu. Jadi memang kekuatan kami adalah di warga Indonesia. Kalau misalnya masih semangat bangun masjid, ya udah berarti jelajah masjid ini tetap hidup gitu. Ya, kuncinya ada di situ dan alhamdulillah program ini terus melebar gitu. Selain ke pelosoknya, kita datang ke sekolah-sekolah. Untuk tujuannya yaitu menyadarkan pemuda-pemudi sekarang, siswa-siswi sekarang untuk bergairah kembali, untuk menghidupkan nilai masjid itu sendiri gitu. Jadi memang jelajah masjid ini tidak hanya membangun masjid saja gitu. Jadi banyak visi misi di dalamnya gitu. Terus sila kelimanya juga, pendidikannya juga gitu, mata pencahariannya juga gitu ya, kita bantu membangun di sana gitu, membantu peradaban di sana melalui masjid Kang. Itu. Baik, Kang Ihra Tumira, terima kasih sudah berbincang bersama saya di sini meskipun waktunya hanya sebentar ya Kang ya. Tapi mudah-mudahan informasi yang disampaikan oleh Kang Ihra ini juga membuka wawasan kita.
semakin cinta dan juga saling memiliki satu sama lain ya, antara masyarakat di perkotaan dan juga di pelosok begitu ya, satu sama lain saling memiliki, dan juga tentunya membangkitkan kembali gairah untuk cinta masjid. Betul. Kembali memfungsikan masjid ya. Betul. Dalam kegiatan terutama dalam hal ibadah begitu. Betul. Ya. Baik, Kang Ira hatur nuhun sekali lagi. Siap, sama-sama Kang, hatur nuhun bisa selalu. Amin. Semangat ya. Semakin mantap dengan konsep dan juga program-programnya. Baik, kaum dawu Promoter dari Bandung, demikian obrolannya kami akhiri. Terima kasih untuk Anda semua yang saat ini masih mendengar atau menyaksikan menyimak obrolan kami di pagi hari ini. Saya Beni Ardiansyah undur pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.